Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazil Fatul Ainia. Saya mahasiswi di STI Cendekia Karya Utama semester 4. Saya akan memaparkan penjelasan aliran manajemen logistik yang meliputi aliran barang, informasi, dan keuangan guna melengkapi ujian akhir semester pengantar manajemen logistik. Logistik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logistikos, yang berarti terdidik atau pandai dalam memperkirakan atau berhitung. Logistik merupakan proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan strategis barang, suku cadang, dan barang dari para supplier, di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Aliran barang terdiri dari pemasok. Pemasok adalah pihak dari luar perusahaan yang mensuplai barang untuk perusahaan lain. Contoh kegiatan pemasok dalam aliran barang logistik yang pertama, pemasaran barang, pengelolaan pesanan, pengemasan dan penandaan, pengiriman dan pengumpulan, pelacakan, pengiriman, penanganan retur, manajemen persediaan, komunikasi dengan pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasok adalah pengadaan, persediaan, perbekalan, atau supply. Sedangkan pemasok adalah orang atau organisasi yang memberikan pengadaan, persediaan, supply tersebut, baik berupa barang mentah, barang setengah jadi, hingga barang jadi. Secara garis besar, cara kerja pemasok yaitu mereka akan mengirimkan barangnya kepada perusahaan yang telah melakukan pesanan. Dari contoh kegiatan pemasok tadi, yang pertama adalah pemesanan barang. Pemesanan barang berarti pemasok berkomunikasi dengan pelanggan atau perusahaan yang membutuhkan barang untuk mengumpulkan pesanan. Mereka mencatat detail pesanan seperti jumlah barang, spesifikasi, dan jadwal pengiriman. Yang kedua, pengelolaan pesanan. Pengelolaan pesanan setelah menerima pesanan, pemasok akan memprosesnya secara internal. Ini melibatkan memeriksa ketersediaan barang di gudang mereka, mempersiapkan dan memverifikasi pesanan, dan mengatur pengemasan dan penandaan. Pemasok akan mengemas barang dengan hati-hati sesuai dengan persyaratan dan standar yang ditetapkan. Mereka juga akan menandai kemasan dengan informasi yang diperlukan, seperti nama produk, kode, tanggal kadaluarsa, dan proses penanganan. Selanjutnya, pengiriman dan pengumpulan. Pemasok akan mengatur pengiriman barang ke alamat yang ditentukan oleh pelanggan. Mereka dapat bekerja sama dengan perusahaan logistik untuk mengatur penerimaan yang efisien dan waktu yang tepat. Selain itu, pembeli juga dapat mengatur pengumpulan barang dari penjual jika ada komponen atau bahan yang diperlukan untuk memenuhi pesanan. Selanjutnya, pelacakan pengiriman. Pemasok akan memantau dan melacak pengiriman untuk memastikan bahwa barang mencapai tujuan dengan aman dan tepat waktu. Mereka dapat menggunakan sistem pelacakan yang canggih untuk memberikan visibilitas kepada pelanggan tentang status pengiriman mereka. Penanganan retur. Jika ada barang yang rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan pesanan, penjual akan menangani proses pengembalian barang. Ini melibatkan komunikasi dengan pelanggan, pemeriksaan barang yang dikembalikan, dan penggantian atau pengembalian dana sesuai kebijakan pemasok. Manajemen persediaan. Pemasok bertanggung jawab untuk mengelola persediaan barang mereka. Mereka harus mencocokkan stok yang tersedia, mengidentifikasi tren permintaan, dan memesan kembali barang secara tepat waktu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan. Pemasok harus menjaga komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Mereka harus siap menjawab pertanyaan, memberikan pembaruan pengiriman, dan memberikan layanan pelanggan yang
memadai. Itulah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh pemasok dalam aliran barang logistik. Yang kedua, procurement atau pengadaan adalah proses penyediaan dan pembelian barang untuk sebuah bisnis. Barang atau jasa yang harus dipastikan ketersediaannya oleh pekerja di bidang procurement ini berasal dari sumber eksternal. Untuk bisa memastikannya ketersediaan barang tersebut, perusahaan harus mencari dan memilih supplier yang terbaik. Contoh kegiatan procurement dalam aliran barang logistik. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, pencari pemasok. Ketiga, evaluasi pemasok. 4, negosiasi kontrak. 5, pemesanan dan pembelian. 6, penerimaan dan pemeriksaan. Yang ketujuh, penanganan keluhan dan penyelesaian. Yang terakhir, manajemen hubungan pasok. Yang pertama tadi, identifikasi kebutuhan. Pihak procurement akan berkomunikasi dengan departemen terkait atau pemangku kepentingan internal untuk mengidentifikasi kebutuhan barang atau layanan yang diperlukan. Mereka akan mengumpulkan informasi tentang jumlah, spesifikasi, kualitas, dan persyaratan lain yang relevan. Yang kedua, pencarian pemasok. Procurement akan melakukan pencarian dan evaluasi pemasok potensial yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Mereka dapat menggunakan sumber daya seperti database pemasok, jaringan jaringan bisnis, atau melakukan penawaran umum untuk menarik pemasok yang berkompeten. Yang ketiga, evaluasi pemasok. Setelah mengidentifikasi pemasok potensial, procurement akan melakukan evaluasi terhadap mereka. Hal ini meliputi peninjauan kualifikasi pemasok, pemerintah referensi, penilaian kemampuan finansial, serta penilaian kinerja dan kendala pemasok sebelumnya. Yang selanjutnya, negosiasi kontrak. Procurement akan memulai negosiasi dengan pemasok terpilih untuk menentukan harga, persyaratan kontrak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan utama dalam tahap ini adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak pengadaan dan pemasok. Selanjutnya, pemesanan dan pembelian. Setelah kontrak ditandatangani, procurement akan melakukan pemesanan atau pembelian resmi pada pemasok. Mereka akan menyusun pesanan dengan detail yang jelas termasuk jumlah, spesifikasi, dan persyaratan lainnya. Proses ini melibatkan penggunaan sistem pengadaan atau melibatkan penggunaan sistem perangkat lunak yang memfasilitasi pelacakan pesanan dan pembelian. Yang selanjutnya, penerimaan dan pemeriksaan barang. Setelah barang tiba, procurement akan melakukan penerimaan dan pemeriksaan barang untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan. Mereka akan memeriksa kualitas, jumlah, kecocokan dengan spesifikasi, dan keadaan fisik barang. Selanjutnya, penanganan keluhan dan penyelesaian masalah. Jika ada masalah atau ketidaksesuaian dengan barang yang diterima, procurement akan berkomunikasi dengan pemasok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka akan menangani keluhan pelanggan internal terkait masalah kualitas, keterlambatan pengiriman, atau masalah lainnya. Yang terakhir, manajemen pemasok. Procurement akan terus memantau kinerja pemasok, termasuk tingkat kepuasan pelanggan internal, kualitas produk atau layanan, dan kepatuhan terhadap kontrak. Mereka akan membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pemasok untuk memastikan kelancaran aliran barang dalam logistik. Yang selanjutnya adalah manufaktur, yang berarti proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Dalam prosesnya, manufaktur melibatkan kombinasi dari pemesanan, pengerjaan alat, daya, dan tenaga kerja. Singkatnya, manufaktur adalah usaha yang mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan produk jadi yang memiliki nilai jual. Contoh manufaktur dalam kegiatan aliran barang logistik.
Yang pertama, penerimaan barang baku, penyimpanan bahan baku, pengeluaran bahan baku, pengelolaan dan perakitan produk, pemeriksaan kualitas, penyimpanan produk jadi, pengemasan dan pemrosesan, pengiriman dan distribusi, yang terakhir retur dan pengelolaan ulang. Yang pertama tadi adalah penerimaan bahan baku. Pada tahap ini, bahan baku yang dibutuhkan dalam proses manufaktur diterima dari pemasok. Barang-barang tersebut harus diperiksa, dicatat, dan disimpan dengan tepat. Proses penerimaan bahan baku juga mencakup verifikasi kualitas dan kuantitas barang yang diterima. Yang kedua, penyimpanan bahan baku. Setelah diterima, bahan baku tersebut perlu disimpan di tempat yang aman dan terorganisir. Gudang atau ruang penyimpanan yang sesuai digunakan untuk menyimpan bahan baku dalam kondisi yang tepat dan terhindar kerusakan atau kehilangan. Yang ketiga, pengeluaran bahan baku. Saat proses manufaktur dimulai, bahan baku yang dibutuhkan akan dikeluarkan dari penyimpanan dan dipindahkan ke area produksi. Pengeluaran bahan baku harus dilakukan dengan memperhatikan jumlah yang diperlukan dan mengikuti instruksi produksi. Yang keempat, pengelola dan perakitan produk. Setelah bahan baku dikeluarkan, mereka akan diproses dan dirakit sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan dalam proses manufaktur. Ini melibatkan penggunaan mesin, peralatan, dan tenaga kerja untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang kelima, pemeriksaan kualitas. Setelah produk selesai diproses dan dirakit, mereka harus melalui tahap pemeriksaan kualitas. Ini termasuk pengujian produk untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Jika ada produk yang tidak memenuhi persyaratan, mereka akan diperbaiki atau ditolak. Yang keenam, penyimpanan produk jadi. Setelah melewati pemeriksaan kualitas, produk jadi perlu disimpan dengan aman sebelum dikirim ke pelanggan. Gudang atau fasilitas penyimpanan lainnya digunakan untuk menyimpan produk jadi dan memastikan mereka tetap terlindungi sebelum proses distribusi. Yang ketujuh, pengemasan dan pemrosesan pesanan. Ketika pesanan pedagang diterima, produk jadi akan dikeluarkan dari penyimpanan dan dipindahkan ke area pengemasan. Di sini, produk akan dikemas sesuai dengan persyaratan pesanan termasuk penggunaan bahan kemasan yang tepat dan pelabelan produk. Yang 8. Pengiriman dan distribusi. Setelah produk dikemas, mereka siap untuk dikirim ke pelanggan. Proses pengiriman melibatkan koordinasi dengan perusahaan logistik atau mitra pengiriman untuk mengatur pengambilan dan penerimaan produk ke tujuan akhir. Pemantauan dan pelacakan produk juga penting untuk memastikan pengiriman yang tepat dan akurat. Yang terakhir, retur dan pengelolaan ulang. Jika terjadi produk cacat atau pengembalian dari pelanggan, proses pengolahan ulang atau pengolahan retur akan dilakukan. Barang cacat akan diperbaiki atau daur ulang, sementara pengembalian pelanggan akan diproses. Selanjutnya, distribusi fisik adalah pengendalian barang jadi dari tempat asal ke tempat pengguna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Distribusi fisik bertujuan untuk mengelola jaringan suplai agar dapat sampai kepada pemakai. Contoh distribusi fisik pada kegiatan aliran barang logistik. Yang pertama, pengambilan barang. Yang kedua, pemrosesan pesanan. Yang ketiga, pengepakan. Yang keempat, pengangkutan. Yang kelima, penyimpanan. Yang keenam, pengelolaan persediaan. Yang ketujuh, pelacakan dan pemantauan. Yang kedelapan, pengiriman dan penyampaian. Yang kesembilan, pengembalian dan proses kembali. Yang kesepuluh, evaluasi dan peningkatan. Contoh dari distribusi yang pertama tadi adalah pengambilan barang. Kegiatan ini melibatkan pengambilan barang dari sumber atau produsen. Ini dapat mencakup proses pemilihan, pemuatan, dan pelabelan barang yang akan didistribusikan. Yang selanjutnya, pemroses pesanan. Setelah barang dikumpulkan, pesanan harus diproses. Ini melibatkan verifikasi pesanan, pemisahan barang sesuai dengan pesanan, dan penyiapan pesanan untuk pengiriman. Yang selanjutnya, pengepakan.
Barang-barang yang akan didistribusikan perlu dikemas dengan benar untuk melindungi mereka selama transportasi. Pengepakan melibatkan penggunaan kotak, bahan kemasan pelindung, dan label yang tepat. Selanjutnya, pengangkutan. Kegiatan distribusi fisik seringkali melibatkan transportasi barang dari titik awal ke tujuan akhir. Ini dapat melibatkan penggunaan truk, kapal, pesawat terbang, atau kereta api, tergantung pada jarak dan kecepatan yang diinginkan. Yang selanjutnya, penyimpanan. Dalam beberapa kasus, barang mungkin perlu disimpan di fasilitas penyimpanan sementara sebelum didistribusikan ke tujuan akhir. Ini dapat mencakup gudang atau pusat distribusi untuk memungkinkan penyimpanan barang dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya, pengelolaan persediaan. Selama distribusi fisik, penting untuk mengelola persediaan dengan baik. Ini melibatkan pemantauan persediaan, pengaturan ulang persediaan, dan pengecekan pengisian persediaan untuk memastikan ketersediaan barang yang tepat saat dibutuhkan. Yang selanjutnya, pelacakan dan pemantauan. Selama proses distribusi fisik, penting untuk dapat melacak dan memantau pergerakan barang. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pelacakan pemantauan seperti barcode, RFID, radio frequency identification, atau teknologi lainnya. Selanjutnya, pengiriman dan penyampaian. Kegiatan terakhir dalam distribusi fisik adalah pengiriman dan penyampaian barang ke pelanggan atau titik tujuan akhir. Ini melibatkan koordinasi dengan pihak penerima, pengaturan waktu penerimaan, dan penyerahan barang yang tepat. Yang selanjutnya, pengembalian dan proses kembali. Dalam beberapa kasus, barang mungkin perlu dikembalikan ke sumber atau proses pemrosesan kembali jika ada masalah atau kebutuhan perbaikan. Ini melibatkan proses penerimaan, pengecekan, dan penerimaan kembali barang yang dilibatkan. Yang terakhir, evaluasi dan peningkatan. Setelah distribusi fisik selesai, penting untuk mengevaluasi kinerja keseluruhan proses distribusi. Ini melibatkan analisis efisiensi, ketepatan waktu, pengiriman, biaya, dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan aliran logistik secara keseluruhan. Selanjutnya, pelanggan adalah pembeli barang maupun jasa. Pelanggan merupakan seseorang yang sangat penting dalam aliran barang logistik. Contoh pelanggan pada kegiatan logistik. Yang pertama, pemesanan. Yang kedua, penentuan jadwal. Yang ketiga, pembayaran. Yang keempat, penerimaan barang. Yang kelima, pengajuan klaim. Yang enam, umpan balik. Yang ketujuh, pemantauan pengiriman. Yang kedelapan, pengembalian pemesanan. Pelanggan dapat melakukan pemesanan barang melalui berbagai saluran seperti situs web, aplikasi mobil, atau melalui telepon. Mereka memberikan informasi tentang barang yang ingin mereka beli, kuantitasnya, alamat pengiriman, dan instruksi khusus yang ada. Selanjutnya, penentuan jadwal pengiriman. Pelanggan dapat memberikan preferensi terkait jadwal pengiriman barang. Misalnya, mereka dapat memilih tanggal dan waktu pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan mereka, atau meminta pengiriman segera jika tersedia. Yang selanjutnya, pembayaran. Pelanggan harus melakukan pembayaran untuk barang yang dipesan. Mereka dapat menggunakan beberapa metode pembayaran yang tersedia, seperti kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran tunai saat barang diterima. Selanjutnya, penerimaan barang. Setelah barang dikirim, pelanggan harus menerima dan memeriksa barang yang mereka terima. Mereka harus memastikan bahwa barang yang mereka terima sesuai dengan pesanan mereka dan dalam kondisi yang baik. Jika ada kerusakan atau ketidaksesuaian, mereka perlu menghubungi penyedia logistik untuk klaim atau penggantian. Selanjutnya, pengajuan klaim. Jika ada masalah dengan pengiriman barang seperti kerusakan, keterlambatan, atau kehilangan, pelanggan dapat mengajukan klaim kepada penyedia logistik. Mereka perlu memberikan bukti atau dokumentasi yang diperlukan untuk memperoleh kompensasi atau solusi yang sesuai. Selanjutnya, umpan balik. Pelanggan dapat memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka dengan layanan logistik yang mereka terima. Mereka dapat memberikan penilaian tentang kecepatan pengiriman, kualitas kemasan, kendala penyedia logistik, dan sebagainya.
Yang selanjutnya, pemantauan pengiriman. Pelanggan dapat menggunakan fitur pelacakan yang disediakan oleh penyedia logistik untuk memantau status pengiriman barang mereka. Mereka dapat melacak posisi barang, memperkirakan waktu tiba, dan menerima pembaruan secara real-time tentang perjalanan barang tersebut. Yang terakhir, pengembalian barang. Jika pelanggan ingin mengembalikan barang yang mereka beli, mereka perlu mengikuti kebijakan pengembalian mereka yang ditetapkan oleh penyedia logistik. Mereka dapat mengajukan permintaan pengembalian, mengemas barang dengan benar, dan mengatur proses pengembalian tersebut. Yang selanjutnya, aliran finansial. Aliran finansial adalah pergerakan dari uang masuk dan uang keluar dari sebuah rantai pasokan. Contoh aliran finansial pada kegiatan logistik. Yang pertama, pembelian dan pembayaran barang, biaya transportasi, biaya penyimpanan, biaya pemrosesan biaya proses pesanan, biaya asuransi, biaya layanan tambahan, pendapatan, dan layanan logistik. Thanks for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.